Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita tentu mempunyai hal-hal yang penting dan hal-hal yang dirasa tidak manfaat. Tetapi kalau kita meninjau kondisi bahwa memang bagi orang-orang yang beragama tentu memposisikan bahwa ada sesuatu yang sifatnya tidak berharga. Dan itu dipilah-pilah untuk dibuang dan diletakkan di sesuatu yang memang kemungkinan untuk tidak dimanfaatkan. Ada sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas pada kesempatan sekarang ini adalah bahwa ada istilah greenflation, di mana zona hijau. Zona hijau ini menunjukkan bahwa bagaimana kita mengelola lingkungan dengan sesuatu yang baik dan ramah lingkungan sehingga sesuatunya tidak mengkondisikan untuk merusaknya. Kalau kita perhatikan ada fosil yang tentu saja waktu itu digunakan untuk pembangkit listrik atau untuk BBM atau untuk pembuatan biodiesel dan yang lain. Tetapi tentu saja hal ini sudah mulai berubah atau mulai berpindah ke hal-hal yang lebih ramah lagi. Artinya akan berpindah dari fosil menuju ke herbal atau ke tumbuhan. Yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah membuka cakrawala visi manusia menjadi orang yang alim terhadap lingkungannya, sanggup mengelola lingkungan dengan cara-cara yang excellent, dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik. Kita perhatikan bahwa banyak sekarang ini kelapa sawit diubah menjadi hal-hal yang memang mungkin menjadi bahan bakar, bahkan menjadi bioteknologi yang tentu saja bisa bermanfaat. Terlebih yang menakjubkan lagi adalah ketika orang tidak menggunakan sampah. Karena sampah ini dikondisikan sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Ternyata Indonesia saat ini sudah bisa memberikan pembangkit listrik tenaga sampah. Atau pembangkit listrik tenaga sampah ini bisa diuji cobakan di Surakarta dan Surabaya. Tentu saja ini sesuatu yang menarik karena anak-anak muda kita, baik yang di SMA, apalagi yang sudah di perguruan tinggi, sudah mulai meneliti bagaimana sampah organik, bagaimana sampah yang bisa didaur ulang, dan bagaimana sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Menghindari setidaknya kalau mereka berbelanja, mereka sudah menggunakan peralatan sendiri dan sedikit sekali menggunakan plastik sebagai sesuatu yang digunakan untuk tempat barang-barang belanjaan. Sebagaimana kita paham bahwa kebersihan memang adalah sebagian daripada iman, an-nadhafatu minal iman. Dan merawat lingkungan itu juga merupakan bagian terpenting dari upaya untuk melestarikan lingkungan itu sendiri. Bagaimana kita untuk saat ini sudah ada isu bagaimana ada penyempitan ozon, ada lapisan atmosfer sudah mulai rusak dan seterusnya. Tetapi dengan adanya greenflation, dengan adanya zona hijau ini diharapkan kita semua akan bisa menghemat dan setidaknya karbon dioksida akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Inilah kiranya orang tidak hanya sekedar memahami sesuatu secara tekstual, tapi juga secara kontekstual. Kalau memang sekarang ini
nantinya setiap daerah akan digaungkan pembangkit listrik tenaga sampah, berarti ke depan kita harus bisa memilih mana sampah yang bisa diolah dan mana sampah yang tidak bisa diolah. Tentu hal ini ketika kita dirasakan ribet, ya memang ribet, tetapi setidaknya hal inilah yang perlu mendapat perhatian. Mungkin bagi orang tua yang sering mencampur aduk sampah, tentu harus mulai dinasihati oleh anaknya, oleh cucunya, dan perlu ada pendampingan pengelolaan sampah. Tidak hanya sekedar bank sampah, tetapi bagaimana sampah itu bisa dikelola. Akhirnya menjadi tenaga listrik. Yang inilah yang tentu saja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa telah tampak kerusakan dan di bumi dan di lautan, ini semua karena ulah manusia. Dan setidaknya dengan kita ramah terhadap lingkungan, kita berkomunikasi dengan semesta dengan baik, maka insya Allah segala sesuatunya akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketika barangkali rumah kita sudah mulai ada taman-taman yang tentu bisa memberikan udara segar terhadap kita, mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi kita dalam mengotori lingkungan, mungkin dengan gas emisi karbon yang tidak bermanfaat, nanti suatu ketika 10-20 tahun ke depan akan ditemukan sebuah kondisi yang jauh lebih baik daripada masa sekarang. Mungkin kendaraan-kendaraan yang tidak ramah lingkungan, kedepannya akan disetting dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan bakar yang merusak, baik itu merusak paru, jantung kita, tetapi dengan adanya teknologi yang baru, tentu saja akan bisa memberikan dampak positif bagi penggunanya. Tentu kita harus mengucapkan terima kasih pada generasi muda yang tentu saja peduli terhadap lingkungan, sehingga mereka apabila nantinya dipasrai atau dibebankan, diserai tanggung jawab untuk membangun negara ini, kita akan percaya bahwa mempunyai tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga-tenaga yang mampu untuk memajukan negara ini, sehingga nantinya akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.